Lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini, konteks besar kita adalah setiap manusia melakukan komunikasi, tetapi sedikit yang terkoneksi. Saat ini, kita sedang belajar menjalin hubungan adalah menuntut energi. Kita akan menerapkan konsep menjalin hubungan menuntut energi di dalam semua tingkatan. Prinsipnya adalah menjalin hubungan selalu menuntut energi. Konsep utamanya, semakin besar kelompok orang, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk menjalin hubungan. Lalu, menjalin hubungan secara pribadi. Banyak orang menjadi malas saat harus menjalin hubungan secara pribadi. Mereka mengandaikan bahwa orang-orang akan mendengarkan mereka. Tetapi itu tidak melayani orang lain, khususnya orang-orang yang terdekat dengan kita, seperti sahabat dan anggota keluarga kita. Hindarilah perangkap ini. Lain kali, bila kita menjalin hubungan dengan seseorang secara pribadi, bersiaplah secara mental dan emosional, seperti saat kita menghadapi sejumlah pendengar. Jika kita sengaja menyalurkan energi ke dalam perbincangan, kita membuat orang lain lebih mudah untuk menjalin hubungan dengan kita. Jika kita sedang mencari cara untuk meningkatkan energi dalam menjalin hubungan secara pribadi, maka lakukanlah apa yang Margaret, istri John, dan juga John telah lakukan dengan orang lain selama bertahun-tahun. Yang pertama, tuliskan pada sebuah kertas hal-hal yang terjadi pada Anda selama hari itu. 2, untuk hal-hal penting, jangan menceritakan kepada orang lain sebelum menceritakan kepada orang yang pasti ini. Lalu yang ketiga, luangkanlah waktu setiap hari untuk melihat kembali daftar kita satu sama lain yang menuntut kemauan dan energi. Lalu yang selanjutnya, menjalin hubungan di dalam kelompok. Saat kita berkomunikasi dengan sekelompok orang atau sebuah pertemuan, energi dalam ruangan bisa jadi sangat berbeda. Terkadang kelompok itu akan membawa energi yang besar ke dalam proses itu dan berhasil. Di lain waktu, sebagai pemimpin atau komunikator, kita perlu menyusun dan membangkitkan energi. Apabila kita berkomunikasi dengan sekelompok orang, jangan izinkan kita menjadi puas diri. Hadirkanlah energi ke dalam proses dan kemudian teruslah jaga energi itu. Bahkan jika energi dalam ruangan itu baik, jangan asal mengalir. Pengalaman akan lebih baik bagi setiap orang jika kita tetap bersemangat. Sebagai tambahan, kita akan memperoleh penghargaan dari orang-orang jika kita memikul tanggung jawab atas tingkat energi dalam kelompok tersebut. Beberapa kali dalam setahun, John memimpin sesi kepemimpinan di seputar meja dengan 15 sampai 30 para pemimpin tingkat eksekutif. Inilah pedoman yang selalu dia ikuti bersama dengan mereka. Yang pertama, sebelum sesi dimulai, John mendatangi setiap orang dan memperkenalkan diri dia. 2, John mengajukan sebuah pertanyaan kepada setiap orang untuk menemukan beberapa hal yang unik tentang diri mereka. 3, pada awal sesi, dia memberikan penghargaan kepada mereka atas pertemuan itu. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada John, dan John melakukan yang terbaik untuk melayani mereka. Yang keempat, jika beberapa orang merasa enggan untuk masuk ke dalam pembahasan, John menarik mereka dengan mengatakan kepada orang-orang lain tentang keunikan mereka dan bagaimana itu berhubungan
dengan topik pembahasan. Lalu John akan mengakhiri waktu kebersamaan itu dengan bertanya kepada mereka, bagaimana John dapat menolong mereka agar lebih berhasil. Lalu yang selanjutnya adalah menjalin hubungan dengan pendengar atau audiens. Kita akan menjalin hubungan dengan audiens. Tidak ada audiens yang menghadiri suatu acara untuk menyediakan energi kepada pembicara. Orang-orang datang ke pertunjukan, ke konferensi, lokakarya, dan acara-acara lainnya dengan harapan untuk menerima, bukan memberi. Jika kita adalah pembicaranya, kita harus selalu mengingat itu. Semakin besar jumlah pendengar, semakin besar energi yang harus kita sediakan. Pikirkanlah tentang cara-cara kita dapat meningkatkan energi kita saat berbicara ke pendengar. Misalnya, keyakinan yang datang dari persiapan menghadirkan energi. Hasrat yang besar yang datang dari keyakinan akan menghadirkan energi. Sikap yang positif yang datang dari kepercayaan kepada orang-orang akan menghadirkan energi. Semakin besar energi yang kita hadirkan dalam proses tersebut, dan semakin baik kita menyalurkan energi kepada pendengar kita, semakin besar kesempatan kita untuk menjalin hubungan dengan mereka. Salam untuk menjadi konektor, salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.